saya tusuk ya diri saya ya. Kamu tuh aneh ya. Ini tusuk aja saya, bunuh aja saya daripada. Mbak. Lapar nih. Weh, perut naga tadi udah makan. Ya kan harus makan terus. Ih, nggak mau aku masak ah. Gimana kalau kita pesan aja, Mbak? Pesen. Enak nggak makanannya? Ada nih. Cariin dong. Mbak, ini Mbak namanya Angkringan Anak Negeri. Iya. Udah Aku lihat mau menunya mesen mana yang enak? ayam bakar. Oke. Wah, kayaknya enak nih, Dek. Ayam bakar, Mbak, apa? Ayam goreng. Ayam goreng boleh deh aku. Angkringan Anak Negeri menyediakan berbagai makanan dan minuman. Beralamat Jalan Gatot Subroto 6, nomor 22 Denpasar, di depan Rumah Sakit Puri Bunda. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @angkringan-anak-negeri. Sobat Diary. Di segmen ini, Sobat B bisa curhat bersama Bitalk Podcast. Bitalk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Balik lagi di Bitalk Podcast, Sobat B. Kita lanjut lagi cerita curhat ya. Jadi bukan konsultasi lagi di Sobat Diary. Dan masih sama Kak Esa di sore hari ini. Tadi sempet aku jeda karena emang waktunya mepet banget. Di segmen kedua ini tadi sempat kejeda bahwa Mbak Sisil ingin Kak Esa ini menyampaikan sesuatu kepada para pembuli yang dulu zaman SMA ya Kak ya? Zaman SMA ini. Silakan dilanjutkan lagi. Mau menyampaikan apa? Sebelumnya ada nggak dinamika yang Esa lihat dari apa yang sudah kuterangkan, kemudian apa yang Esa lihat dinamikanya sebenarnya? Jadi itu pengen kayak sebenarnya kayak attention seeker sih ya. Jadi pengen dapat perhatian lebih. Itu contohnya kayak dulu kan ada lomba bersih-bersih itu ya, kayak bersih kelas terbersih gitu. Terus dia kayak kita somong-somongin gitu loh biar bisa bawa. Berarti senang dipuji orang. Iya, dia senang banget. Suaranya digede-gedein. Iya, jadi dia senang banget di ajum-ajum ya. Diajum-ajumin sih kalau kalau bahasa Bali. Bahasa Balinya gitu kayak senang banget gitu loh kalau disanjung. Jadi kalau dia senang disandung berarti dia people pleasure ya. Jadi dia ingin dinilai baik terus sama orang ya. Nah, berarti kira-kira orang yang ingin dinilai baik sama orang, kira-kira dia mendapatkan perhatian diterima dengan baik oleh orang tuanya apa enggak? Aduh, mungkin enggak deh kayaknya. Iya. Jadi pengabaian orang tua terhadap anak itu bisa membuat agresi anaknya. Dia merasa marah. Nah, agresinya itu dilakukan namanya displacement. Displacement tidak tepat agresinya diberikan kepada temannya. Nah, ternyata kamu sendiri dinamikamu berkembang menjadi aku harus disukai orang lain. Waktu itu kamu dihina gitu. Ya kan, waktu itu kamu dihina sama orang dan kamu merasa terhina terus tanpa kamu sadari. Itu menjadi dasar dari perilakumu yang sekarang ini. Tapi kan kamu membuktikan kemudian menjadi sukses, menjadi aktivis sosial, membantu orang yang miskin. Wajar dan sangat benar. Karena apa? Kamu nggak pengen orang-orang miskin tuh menderita. Berarti kamu melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan dalam dunia ini. Jadi karmamu kamu ambil, karma buruk itu kamu ambil, karma baikmu kamu lakukan. Dan itu apa yang ingin kamu sampaikan nih kepada para pembulimu sebenarnya? Kalau saya mau bilang sih makasih banyak. Saya bilang makasih banyak sebelumnya. Saya juga mau minta maaf kalau misalkan saya dulu tuh ada salah. Sekarang saya mau bilang makasih banyak. Maybe kalau nggak dibully dulu mungkin I will not be gitu loh. Saya nggak akan jadi seperti sekarang. You will not prove yourself. Saya nggak akan bisa menerima diri saya dengan sangat baik sampai sekarang, dan juga saya menjadi diri saya yang seperti sekarang gitu. Mau bilang yuk putus rantai bullyingnya gitu, karena nggak semua orang kayak saya bisa nerima. Takutnya nanti malah ke hal-hal yang lebih complicated, kayak misalkan risiko bunuh diri dan segala macam. Iya betul, depresi betul, dan segala macam. Kecemasan, karena saya juga dulu sempat kayak gitu. Saya jadi takut mau pergi sekolah. Terus kamu menyalahkan diri sendiri nggak? Ya, sering nyalahin diri sendiri. Semua salahnya di diri sendiri. Semua salah sama saya, sampai orang tua tuh selalu nanya kenapa sih setiap hari Sabtu saya tuh nggak pernah sekolah. Nah, terus itu saya selalu bisa izin. Sampai self harm barang loh. Iya, sempat
dulu tuh di Mukulin kelas apa? Di kelas kan ada kater gitu ya gini. Saya tusuk ya diri saya ya. Kamu tuh aneh ya. Ini tusuk aja saya, bunuh aja saya daripada kamu tuh nyakitin hati saya terus gitu loh. Terus-terusan saya dibully, saya terus dihina, dibilang ini, dibilang itu gitu loh. Sampai kamu nggak bisa defense-mu adalah lebih baik menyakiti dirimu sendiri. Iya gitu loh, saya bilang gitu. Sampai saya jujur ya, saya pernah di kelas kayak mukul di sini kayak gini gitu loh. Kayak yang benar-benar kayak saya emotionally gitu kalau inget itu tuh kayak pengen nangis gitu loh. Kayak gini loh. Apa lagi salah saya gitu loh. Kayak kurang gitu loh. Saya biasa gitu terus pas kalau ada cutter atau gunting gitu kan di kelas tuh gini, nenek tusuk saya sekarang gitu loh, daripada kayak giniin aku gitu loh, tak gituin. Mending bunuh aja gitu loh, yang timbang nganiaya aku gitu loh, sampai teman sekelas gitu. Karena kamu merasa dirimu nggak berharga. Karena kamu dibuat tidak berharga dan kamu menerima bahwa dirimu dulu itu tidak berharga, tapi bukankah dirimu sangat berharga? Jadi omong tentang keberhargaan diri kepada para pembulimu. Oke, jadi di sini saya bilang senang banget ya. Setelah saya selesai lulus SMA, jadi saya mikir kayak saya mau reset semua, saya mau install ulang otak saya, reset semua. Reset DNA. Saya yang ngatur risetnya siapa? Diri saya sendiri. Iya. Jadi saya tuh ya udah saya nggak mau lagi kenal sama masa lalu saya, jadi saya langsung pindah kuliah di luar ya di Jawa. Terus saya berusaha mengembangkan diri bahwa ya saya berharga, saya orang baru, saya berharga. Saya punya kata-kata yang selalu saya tanamkan bahwa saya berharga tanpa perlu embel apa-apa lagi. Afirmasi diri, menerima diri. Saya bilang bahwa everything will be okay, nothing is impossible in the world. Prinsip hidup saya pada saat itu, saya pengen seperti pohon, dimana saya bisa tumbuh, itu bermanfaat buat orang lain, melindungi banyak orang. Saya nggak pengen orang lain itu mengalami hal apa yang seperti saya alami gitu. Saya pengen semua orang hidup bahagia, tentram, tenang, bahagia gitu, aman. Termasuk para pembulimu sekarang ini hidupnya kita doakan bahagia. Iya, saya nggak pernah mungkin punya dia dendam. Tidak melakukan lagi kepada anaknya dan anaknya tidak menjadi bullier seperti dia gitu ya. Jadi wahai teman-teman Re yang sedang mendengarkan yang dulu pernah membuli, saya menyampaikan semoga Anda mampu menjadi orang tua yang baik untuk anak kalian, sehingga anak-anak kalian tuh juga menjadi orang yang punya semangat menerima diri, meriset semua desain kehidupannya itu dengan skenario yang baru, skenario welas asih, skenario compassion, cinta kasih gitu ya, dan skenario kebijaksanaan. Jadi setiap manusia itu tidak ditentukan oleh banyak tidaknya powernya, tinggi rendahnya power, tidak ditentukan pandai tidaknya dia, tidak ditentukan oleh banyak tidaknya uang ya. Jadi setiap manusia itu punya harga yang sama, dia punya perasaan yang tersakiti, punya perasaan mengambil kebahagiaan, kemudian pemikiran yang mampu meriset apapun ya menjadi apa yang diplanningkan, apa yang ditargetkan, menjadi lebih percaya pada diri sendiri dan melakukannya dan mewujudkannya dan menyadari bahwa dinamika ini memang nggak enak, tapi luar biasa. Kita kedatangan orang yang sangat luar biasa hari ini gitu ya John. Oke, berarti ini keren. Berarti ini masih ada waktu ya? 2 menit. Oke, di 2 menit ini mungkin tidak hanya Kak Reza, tidak hanya saya atau tim kita gitu, tapi banyak orang di luar sana sebenarnya sering mengalami bully ini, tapi mereka tidak tahu, tidak berani untuk melawan atau apa. Sebenarnya apa sih yang ketika kita mendapatkan perlakuan bully ini gitu, hal yang bisa kita lakukan setidaknya melindungi mental kita gitu. Apa sih Mbak sebenarnya yang bisa sedikit mereka lakukan? Iya, kalau Anda memiliki hal seperti ini bisa melalui verbal saja.
bisa melalui fisik, dan pelecehan ini sudah bukan hanya fisik, tapi pelecehan seksual sudah mengarah ke sana. Bisa juga melakukan misalnya menuliskan sesuatu, itu sama, verbal yang tertulis dan sebagainya. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini, pasti yang dinamakan penyintas bully atau orang-orang yang menjadi korban bullying, mereka akan menyendiri biasanya, tidak mau bergaul dan sebagainya. Kalau kita melihat ciri-ciri seperti ini, segera kita sadar ada apa, diajak bicara orang-orang seperti ini. Kalau memang tidak ada orang yang mampu mengajak bicara karena tidak memahami dinamikanya, bawa ke misalnya psikiater atau psikolog atau konselor dan silahkan gitu. Oke. Ada yang paling enggak ada teman bicara, teman cerita. Kalau enggak soalnya munculnya apa, tegang terus kesehatannya terganggu, terus prestasinya terganggu, depresi, gelisah, nggak bisa tidur, dan kesehatan mentalnya terganggu. Seperti sekarang pun kalau Re bercerita masih gemeteran, berarti Re ini masih memerlukan juga untuk benar-benar itu let go, dibersihkan benar sampai let go. Nah, nanti ada terapi, Re. Ada terapi untuk itu, Re. Banyak, Re, sekarang. Jadi ini seperti kasus David kemarin ya, gitu ya, kan luar biasa itu menggugah semua mata kita ya tentang sebuah nilai kemanusiaan, nilai cinta kasih. Oke, baik. Yang terakhir sebagai penutup kita untuk segmen ini, mungkin dari Kak Reza dan juga Mbak Sisil, apa yang disampaikan tentang topik kita tentang bully ini, yang memang seperti fenomena gunung es ya, yang terlihat tuh cuman sedikit, tapi sebenarnya banyak banget di luar sana ini kompleks, terjadi. Akibatnya jadi kompleks pada kehidupan seseorang loh. Oke, apa yang disampaikan? Mungkin dari Kak Reza dulu, mungkin apa yang disampaikan tentang kasus ini, selanjutnya Mbak Sisil. Oke, buat semua teman-teman, jangan pernah memandang diri teman-teman itu rendah, ya. Percayalah bahwa kita berharga. Ya, selalu afirmasi diri bahwa kita ini berharga tanpa perlu embel-embel apa-apa lagi, karena Tuhan nyiptain kita itu benar-benar sempurna ya, dan punya tujuannya. Bahkan kita sampai saat ini masih bisa nafas, itu ada tujuannya. Persis. Jadi saya berharap. Tujuannya apa dong? Apa? Tujuannya katanya kayak pohon tadi itu. Iya, jadi kita tuh kayak pohon. Ya, bisa ngasih manfaat, bisa jadi tempat berteduh, bisa kasih buah buat mungkin kehidupan. Produknya bisa kelihatan ya. Jadi bisa kasih oksigen gitu kan, buat orang lain, maka seperti itu. Jadi sebenarnya ada kata-kata yang pengen saya bilang. Teman-teman, walaupun teman-teman insecure atau teman-teman ngerasa lemah, jangan pernah merasa seperti itu. Percayalah, apa sih kalau bisa saya bilang tuh kemarin, kamu bisa memilih untuk menjadi orang baik. Iya. Ya. Penulis skenario baru siapa? Iya. Di saya sendiri. Iya. Ya. Itu bisa memilih untuk tetap semangat, tetap hidup, ya. Membuat desain DNA yang baru. Tetap bisa menjalankan hidup dengan baik. Itu karena diri kita sendiri, ya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman, ayo. Dibangkitin lagi dirinya. Boleh kontak Re nggak untuk boleh. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya, mau mungkin curhat, ngobrol, bisa. Siapa tahu Re nanti mau bikin organisasi yang membantu korban bullying ya kan? Begitu. Wow, amin. Keren. Amin. Kita terakan boleh ya nomor WK kakak boleh ya. Nanti kita terain ya di belakang ya. Oke Mbak Sisil. Iya. 1 detik. Kita ini diciptakan persis sesempurna pencipta kita. Jadi kita memang hanya satu. Kalau Tuhan itu selalu bahagia, damai, dan sejahtera. Kalau manusia harus mengalami banyak perasaan karena dia manusia. Jadi perasaan apapun, sejelek apapun, itu kembali pada penerimaan. Nah, kenapa seluruh perasaan yang muncul pada kita ini bukan untuk meniadakan kita, tetapi untuk membelajarkan kita menjadi lebih kuat dan lebih bermanfaat dengan kasih sayang, compassion, dan juga welas asih dan bijaksana pada sesama manusia. Oke, udah ya. Tadi udah ada dagang tahu juga lewat. Cukup ngeganggu ya.
Padahal aku mau beli tahunya loh, lu usir. Tapi ya. udah diusir ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan kesempatan Kaiza bisa cerita banyak lagi, berbagi cerita kepada Sobat B yang nonton di YouTube kita. Dan segmen kita udah 2 segmen curhatan di kali ini. Kita masih ada segmen-segmen lain yang mungkin beberapa Sobat B mau cerita juga di segmen Sobat Diary. Dan habis ini kita mau makan salah satu makanannya itu dari angkringan Anak Negeri ya. Jadi kita mau makan dulu karena udah lapar, udah syuting dari tadi. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Bye. Bye.